Salve, salam dan selamat siang. Salam sejahtera untuk Anda para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Suatu program yang akan semakin menambah kecintaan serta wawasan kita tentang iman kekatolikan kita. Para pemirsa yang terkasih, kita tentu ingat salah satu isi dari sabda bahagia yang berbunyi, "Berbahagialah mereka yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan." Hal ini diucapkan Yesus karena Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita akan memperoleh kemurahan hati Allah apabila kita murah hati kepada sesama. Dan pada hari ini, lewat perikop Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16, kita akan diajak untuk semakin menghayati dan mengimani bahwa Tuhan murah hati kepada semua orang. Untuk itu bersama saya Nova Florentina dan juga narasumber kita yang telah hadir di studio, yaitu Reverendus Pader FX Marmidi SCY, yang juga merupakan dosen Fakultas Filsafat dari Universitas Katolik Santo Thomas dan formator bagi para calon imam di Seminari Tinggi Santo Petrus Sinaksak Pematang Siantar. Dan kita akan membahas satu tema yang berjudul Tuhan murah hati kepada semua orang. Tetapi sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, maka mari kita saksikan terlebih dahulu sebuah lagu pujian yang berjudul Saat Indah yang akan dibawakan oleh paduan suara SD Santo Ignatius Medan dengan dirijen Julian Franciscus Saverius Sianturi. Yang
Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, para pemirsa sekalian, marilah kita mengawali permenungan dari Injil yang hendak kita baca dan kita dengarkan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Kami semua adalah manusia terbatas, juga penuh dengan dosa. Tetapi Engkau tidak memandang keterbatasan itu sebagai halangan untuk memberikan sesuatu kepada kami. Bahkan Engkau mengampuni dosa-dosa kami dan menuntun kami untuk lebih dekat kepadamu. Dan semakin banyak Engkau memberikan begitu banyak kebaikan kepada kami. Dan untuk itulah kami bersyukur atas semuanya itu. Dan di sana kami mengetahui bahwa Engkau adalah Tuhan yang murah hati, yang bahagia melihat kami, Kau berkati dan Kau lindungi. Semoga kami di dalam hidup kami semua senantiasa sadar akan segala kemurahan-Mu itu di dalam hidup kami, sehingga kami semakin mampu untuk bersyukur dan merasa lebih bahagia di dunia ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengarkan dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Kerajaan surga seumpama seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, 'Pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan upah yang adil akan kuberikan kepadamu.' Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain. Katanya kepada mereka, 'Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?' Kata mereka kepadanya, 'Karena tidak ada orang yang mengupah kami.' Katanya kepada mereka, 'Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku.' Ketika hari malam, pemilik kebun itu berkata kepada mandornya, 'Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama.' Datanglah mereka yang masuk kira-kira pukul 5 dan masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu. Katanya, 'Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari.' Namun pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, 'Kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu.'
Tidakkah aku boleh mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Para pemirsa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini merenungkan Injil yang baru saja kita dengarkan, ada satu pertanyaan. Apakah Tuhan itu berbuat baik hanya kepada orang-orang tertentu? Atau dengan bahasa lain, apakah Tuhan itu memberikan kehidupan yang baik hanya kepada orang-orang tertentu, bahkan orang-orang yang mengklaim diri pantas untuk menerimanya karena telah melakukan sesuatu untuknya? Tuhan itu murah hati dan adil kepada semua orang. Injil Matius yang baru saja kita dengarkan tadi menceritakan dalam perumpamaan tentang seorang tuan yang kaya. Dia memiliki kebun anggur yang luas. Ia mencari sendiri orang-orang untuk bekerja di ladangnya itu. Ia berkeliling di sepanjang jalan, di pasar, di tempat-tempat orang yang menganggur biasanya berkumpul. Lalu si tuan kaya ini menyuruh mereka semuanya untuk bekerja di ladangnya. Dan para pekerja ini sebelum diminta untuk bekerja oleh si tuan itu adalah para pengangguran. Mereka sendiri tidak punya kelebihan selain hanya bekerja di ladang. Dan ketika mereka itu menanggapi panggilan itu, ajakan si tuan itu, mereka pergi ke ladang dan bekerja. Ada yang bekerja mulai pukul 7, pukul 9, pukul 12, dan pukul 5 sore. Pada malam hari saat gajian, mereka menerima upah yang sama, yaitu 1 dinar untuk semuanya yang bekerja baik sepenuh hari atau setengah hari atau bahkan hanya 1 jam saja. Di sini persoalan muncul karena orang-orang yang bekerja mulai dari pagi merasa diperlakukan dengan tidak adil sebab menerima upah yang sama. Di sini sang tuan menjelaskan bahwa pertama, upah 1 dinar yang ia berikan itu adalah kesepakatan ketika mereka akan mulai bekerja. Itu sudah kesepakatan mereka ketika hendak mau bekerja. Yang kedua, si tuan ini menjelaskan bahwa ia memberikan upah 1 dinar kepada mereka yang masuk kemudian karena ia bermurah hati. Nah, dalam hal ini persoalannya bukanlah bahwa si tuan itu tidak adil, tetapi bahwa orang-orang yang menerima upah 1 dinar yang bekerja 1 hari itu merasa iri. Karena apa? Upahnya sama dengan mereka yang masuk kemudian. Nah, firman Tuhan dalam Injil Matius tadi sebenarnya mengajak kita untuk melihat pertama-tama sikap murah hati Tuhan kepada semua para pekerja. Pada saat itu di zaman Yesus juga sama seperti sekarang ini. Para pekerja harian dapat makan hanya dari gaji yang mereka terima hari itu. Kalau diukur-ukur 1 dinar itu dulu bisa untuk membeli 10 atau 12 roti, potong roti. Dan ini cukup untuk makan 1 keluarga, suami istri dan 1 anak. Jadi si tuan itu ketika mau memberikan gaji kepada mereka, si tuan tidak hanya melihat gaji yang harus ia berikan kepada para pekerja ini, tetapi juga melihat situasi para pekerja ini, apakah mereka nanti dapat makan dengan gajinya ini. Maka yang dilihatnya adalah lebih jauh hanya sekedar menggaji, tetapi kehidupan mereka. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, si tuan yang kaya, pemilik kebun anggur yang diceritakan dalam perumpamaan tadi,
itu menggambarkan Tuhan sendiri. Tuhan mengundang semua manusia, kita semua, untuk bekerja di ladang anggurnya. Pada zaman Yesus, pertanian masih dilakukan dengan tangan sehingga dibutuhkan banyak tenaga untuk bekerja. Demikian juga saat ini, banyak pekerja juga dibutuhkan dalam kerajaan Allah. Sekali lagi perumpamaan menceritakan bahwa si tuan pemiliklah yang berinisiatif membawa pekerjanya ke tempat kerja. Ia pergi sendiri ke pasar-pasar, ke pinggir jalan, lalu menemukan mereka dan kemudian meminta mereka untuk bekerja di ladangnya. Ini menggambarkan ketika Tuhan hendak menyelamatkan seseorang, Tuhan tidak memandang apakah orang tersebut itu pernah melakukan sesuatu kepada Tuhan atau tidak. Orang hanya dibutuhkan mendengar firman-Nya dan datang untuk bekerja di ladang-Nya. Dan inilah kemurahan hati Tuhan. Kemurahan hati Tuhan terwujud dalam sikap-Nya yang bagi kita orang beriman, Tuhan itu terus-menerus mencari dan memanggil orang berdosa untuk kembali ke jalan yang benar. Dalam perumpamaan tadi kita bisa membayangkan bagaimana keadaan orang-orang yang diundang untuk bekerja sebelum si tuan itu memperkerjakan mereka. Bisa kita bayangkan mereka miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi mereka sendiri. Mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan untuk diri mereka maupun keluarga mereka. Mereka putus asa, karena itulah mereka pergi ke pasar, berkumpul dengan teman-teman, karena tidak ada sesuatu yang bisa memberi harapan dalam hidup mereka. Tetapi ketika ada si tuan kaya yang datang mengundang mereka, bagi mereka undangan si tuan untuk bekerja itu membuat mereka memiliki harapan dan kehidupan. Dan itulah karakter Tuhan kita semua, murah hati, yang tidak hanya memperhitungkan untung rugi yang ia punya, tapi memperhitungkan kehidupan umat-Nya. Pemazmur pernah mengatakan demikian, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepadanya yang kudus, sebab ia murah hati. Kemurahan hati Tuhan yang telah kita terima semestinya mendorong kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, merenungkan kemurahan hati Tuhan ini, marilah kita juga mendengarkan lagu yang akan dibawakan oleh Angela Sinaga. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
itu tadi suatu lagu yang indah yang dibawakan oleh adik kita Angela Sinaga. Baik para pemirsa yang terkasih, masih bersama dengan saya dan juga narasumber kita dalam tema kita pada hari ini, Tuhan murah hati bagi semua orang. Maka telah hadir di studio bersama kita Reverendus Father FX Marmidi SCY atau biasa disapa dengan Romo Marmidi. Halo Romo. Apa kabar? Baik, terima kasih. Ini yang kali kedua ya Romo ya, Iya. bersama dengan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Baik, senang sekali Romo kita bisa berjumpa kembali dan juga para pemirsa tentunya juga senang kita boleh berbincang, apalagi tema kita hari ini sungguh menarik, yaitu Tuhan murah hati bagi semua orang. Nah Romo, berdasarkan tema dan kisah Injil tadi ya, yakni Tuhan murah hati kepada semua orang. Tapi sebelumnya ini Romo, apa sebenarnya arti atau makna dari kata murah hati itu sendiri? Lalu jika dikaitkan dengan ajaran dalam agama Katolik, apa yang bisa kita imani lewat kata murah hati ini Romo? Baik, di dalam Injil sendiri, apa yang kita renungkan, apa yang kita baca tadi, dengarkan. Kata murah hati itu sebenarnya menerjemahkan kata baik, ya sejalan dengan baik. Tetapi baik itu baik yang seperti apa? Murah hati itu demikian, murah hati yang baik itu demikian. Ketika kita menerima sesuatu dari orang lain di mana kita tidak pantas untuk menerimanya, itulah murah hati. Gitu Dalam ya. arti tidak pantas itu apa yang kita terima itu melebihi dari apa yang kita harapkan. Nah itulah murah hati. Seperti tadi ya, dalam Injil ada yang datang bekerja hanya 1 jam. Semestinya mungkin hanya 1/5 dinar itu dapat gaji. Tapi ternyata dapat Penuh. gaji 1 dinar. Iya. Nah itulah murah hati. Jadi mendapatkan sesuatu yang melebihi gitu ya. Nah kalau di dalam tradisi ajaran gereja Katolik ya kita diajak untuk menerima mensyukuri segala karunia itu ya, tetapi di dalam tradisi misalnya di dalam hidup beriman menggereja itu ada beberapa seperti misalnya ada sakramen tobat di sana ya. Di situ kita menerima kemurahan hati Allah sehingga kita diampuni. Semestinya kita orang berdosa itu dihukum. Kalau adil itu kita dihukum. Tapi Tuhan memberi kesempatan kita mengakui dosa dan kita diampuni. Nah itu salah satunya. Lalu juga di dalam Ekaristi kita tidak pantas itu menerima Yesus, tetapi Yesus datang mendatangi kita. Ya itulah kemurahan yang kita terima ya. Dan kita diajak dalam tradisi gereja untuk mempraktekkan iman ini, di mana kita juga misalnya kalau ada di gereja itu kan ada seksi sosial, bantu PSE orang, gitu ya, nah Romo seperti ya. itu. Nah diwujudkan dalam hal-hal itu sehingga ada kemurahan meskipun banyak ada orang yang tidak ada hubungannya dengan gereja atau bekerja untuk gereja, tetapi kita melihat ada yang kurang, kita memberi, ya, membantu. Nah itulah Ada kemurahan. kaitan juga dengan belas kasih gitu ya. Ya, Romo, ada belas kasih. Kalau belas kasih itu lebih dari saya melakukan sesuatu karena dorongan dari dalam, ya, begitu. Ya. Baik. Lalu Romo tadi dari kisah kan kita sungguh menarik ya bahwa yang bekerja di Tuhan yang memiliki kebun anggur itu ada yang masuk jam 7, jam 9, jam 12, dan jam 5 sore. Tetapi justru Tuhannya memberikan sama sebesar 1 dinar seperti tadi Romo juga sudah jelaskan. Nah yang menarik dari yang kita lihat ya bahwa ada keadilan menurut manusia dan keadilan menurut Allah. Nah ini dia Romo. Ketika manusia kan makanya dia menuntut, wah tidak adil dong. Saya yang sudah bekerja dari pagi tetapi bayarannya sama. Tapi justru keadilan lewat Allah itu sama. Nah bagaimana nih cara kita nih Romo? Karena sering sekali konteks ini terjadi pada hidup kita gitu ya Romo ya. Bagaimana kita lewat kacamata iman kita melihat keadilan manusia dan keadilan Allah itu berbeda dan bagaimana ini? Oke, baik. Pertanyaan yang menarik ya. Dalam hal ini kita mesti ingat bahwa itu adalah cerita perumpamaan dalam Injil dan itu disampaikan untuk mengajar, ya.
dalam hal ini ada tiga orang yang mesti diajar. Yang pertama tuan yang memiliki, ya punya harta. Yang kedua para pekerja yang datang lebih dahulu, ya. Lalu yang ketiga para pekerja yang datang kemudian. Tiga orang ini mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Dari sudut tuan, ya, bahwa ia memberikan itu menurut apa yang dia kehendaki, bagi dia itu kemurahan. Iya. Ya, kemurahan. Karena apa? Karena ya memang upah satu hari pada saat itu ya 1 dinar. Begitu loh. Jadi mereka yang datang kemudian ketika diberikan 1 dinar juga, bagi mereka itu kemurahan. Iya. Nah, tetapi bagi mereka yang datang lebih dahulu itu adil. Beda loh ini, adil dan murah ya. Iya, Adil itu berarti saya melakukan sesuatu, saya mendapat sesuatu sesuai dengan apa yang saya lakukan. Ya, adil. Karena apa? Dikatakan dalam Injil, ketika sebelum bekerja sudah ada kontrak sebelumnya. Ada kontrak jelas Betul, itu betul. ya. Iya, Bahwa di 1 kisah hari tadi ya. 1 dinar Betul, gitu, udah ada kontrak. Jadi nggak ada masalah karena itu sudah ada kontraknya di situ. Nah ini lalu dari sudut pandang pekerja yang bekerja datang belakangan, seharusnya ia menerima upah itu dan menemukan bahwa si tuan itu sungguh murah hati. Nah, lalu sekarang bagi mereka yang kerja sepenuh hari, bagaimana mestinya memandang mereka itu bagaimana? Demikian, saya mengumpamakan demikian. Si tuan yang mempunyai kebun anggur itu ketika memanggil orang yang bekerja pagi, si tuan itu sudah percaya kok mereka dapat bekerja dengan baik dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik, kebun anggurnya itu menjadi bersih. Iya. Tetapi si tuan berpikir mencari lagi orang-orang karena orang-orang banyak berkeliaran, nggak pada kerja. Nah, mungkin mereka juga tidak bisa diandalkan datang kemudian. Tetapi si tuan mengandalkan yang utama ini. Sehingga apa? Karena kehadiran yang utama bekerja inilah yang mereka dapat ikut bekerja dan mendapatkan rezeki juga. Dari sudut pandang mereka yang bekerja sehari penuh seharusnya demikian. Mereka itu menjadi saluran berkat bagi sesama. Karena kehadiran mereka bekerja itulah orang lain dapat ikut bekerja dan mendapatkan itu. Nah itu semestinya itu ya. Jadi tidak perlu dengan iri hati Ya, gitu ya Romo nah itu. ya. Jadi lawannya dengan menyalurkan berkat itu iri hati. Iri hati, maka harus Ya, dihilangkan ya, itu ya Romo harus ya. dihilangkan itu ya. Baik, sangat menarik Romo. Lalu terkait dengan antara murah hati dan keadilan ini Romo. Saya pernah membaca satu tulisan berisi begini Romo. Keadilan dan kemurahan hati adalah 2 hal yang tak terpisahkan. Keadilan tanpa kemurahan hati adalah kekejaman, sedangkan kemurahan hati tanpa keadilan adalah pemborosan. Nah, ini saya tertarik dan saya pengen belajar nih dari Romo gimana nih menafsirkan tulisan ini. Oh iya, baik. Keadilan dan kemurahan hati adalah 2 hal yang tak terpisahkan ya. Tanpa kemurahan hati kekejaman. Tapi di lain sisi tanpa kemurahan hati tanpa keadilan pemborosan. Nah, ini saya lihat dari perspektif Alkitabiah ya, kitab suci ya. Memang di dalam kitab suci sendiri sering berbicara tentang keadilan. Dan umat Tuhan itu selalu menginginkan Tuhan itu adil. Ya, adil kepada umatnya dalam konteks apa? Umatnya itu sudah menyembah Tuhan, berdoa kepadanya, maka bahwa Tuhan itu adil adalah Tuhan memberi perlindungan kepada mereka, menuntun mereka, lalu juga memberkati mereka. Nah itu adil ya. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau umatnya ini berdosa? Keadilannya seperti apa coba yang harus diberikan? Kan hukuman. Kalau itu berbicara adil, hukuman. Dan kita tahu bahwa kita semua manusia itu berdosa. Kalau adil, kita semua dihukum kok. Nah itu ya. Tetapi karena Tuhan bermurah hati, kita nggak dihukum, diampuni. Nah itulah kemurahan hati. Ya di situ ya. Jadi memang benar bahwa keadilan mesti melihat kemurahan hati. Kemurahan hati ketika
orientasinya adalah untuk menyelamatkan orang, itu mesti bisa melampaui keadilan. Nah, begitu ya. Baik, menarik sekali Romo. Iya. Lalu kaitan yang pemborosan tadi itu Romo. Untuk pemborosan ya, mungkin lebih secara ekonomis juga ya, begini. Dalam kasus tadi para pekerja tadi, bisa saja si tuan itu tidak mengundang mereka Yang pengangguran yang tadi ya. belakangan itu lalu dikasih uang begitu saja. Kan? Tidak disuruh bekerja. Tidak gitu suruh ya, Romo. bekerja, tapi kan itu tidak mendidik. Oke. Iya, Oke. mereka harus bisa berpartisipasi bekerja di ladang Tuhan, lalu mereka selamat. Iya. Itulah iman. Tidak ada keselamatan kalau orang itu tidak beriman. Berbuat, iya. Meskipun imannya sedikit kan Iya. ya. Nah, kan seperti itu. Oke, baik. Iya. Semakin jelas Romo. Tadinya saya bertanya-tanya ini apa maksudnya, dan ternyata ini terjawab justru lewat bacaan Injil kita pada hari ini justru nampak ya Romo ya. Baik, lalu Romo, ini konteks dalam kehidupan sehari-hari ya. Kembali lagi sih kita memang bicaranya seputar murah hati dan keadilan. Nah, lewat bacaan tadi yang 3 tokoh tadi ya Romo, antara tuan si pemilik kebun anggur, lalu pekerja yang bekerja lebih awal dan pekerja yang bekerja belakangan. Nah, kita di dalam kehidupan sehari-hari sering dihadapkan pada ketiga tokoh ini Romo. Terkadang kita menjadi pribadi yang seperti pekerja yang awal tadi. Kita melihat orang lebih banyak dapat, padahal saya lebih banyak kerja gitu. Iya. Nah, ini kan jadi seperti yang pekerja awal tadi. Lalu kadang kita menjadi yang belakangan juga. Iya. Kita dapat berkat, padahal kita ya sedikit memberi. Dan terkadang kita juga memberikan kita juga mengalami seperti tuan pemilik kebun anggur. Kita berbuat seperti itu kepada sesama kita, tetapi kita dinilai wah tidak adil, atau bahkan sampai kita berlaku seperti itu kita juga jadinya dibenci gitu Romo. Nah, gimana ini Romo? Supaya bagaimana kita ketika dihadapkan ketiga posisi ini, mungkin dari segi sebagai tuan, sebagai pekerja awal, lalu pekerja belakangan nih, apa hal yang harus dimiliki ketiganya? Selain mungkin kiat-kiat biar murah hati itu apa gitu Romo, mudahnya gitu. Oke. Baik, ini menurut saya ini mesti dilihat dari beberapa sisi ya. Yang pertama, ketika kita bekerja, kita pertama melihat dulu istilahnya kontrak. Oke. Iya toh. Kontrak dulu ya. Kita bekerja ini gajinya berapa, kerja berapa jam, kan ada di situ Iya, ya. betul, Nah, kalau si tuan itu menuntut lebih tapi gajinya sama, kan pasti nggak adil di situ ya, gitu ya. Nah, demikian juga yang bekerja ini, kalau dia itu bekerjanya malas-malasan, ogah-ogahan, tapi menuntut gaji yang Banyak. seperti kontrak, nah itu kan juga nggak baik. Iya, Nah, betul. itu pertama yang dilihat di situ. Jadi mesti adil dulu ya, mesti adil dulu. Ini baik tuan maupun pekerja. Iya, pekerja. Lalu yang kedua, ini dia yang tentang iri hati. Ini kelebihan orang Kristiani, di mana ketika kita bekerja, bisakah kita itu relakah kita menjadi saluran berkat? Kita bekerja sungguh-sungguh, dan akibat dari pekerjaan kita yang sungguh-sungguh itu, orang lain dapat menikmatinya juga. Iya. Kita nggak rugi kok, dengan kerja itu, karena gaji kita sama. Apa yang kita terima kan sama, tapi akibatnya itu lebih luas lagi. Banyak orang itu karena kita misalnya diandalkan atau dilihat baik, sehingga si tuan itu mengajak orang lain untuk bekerja, untuk bisa mendapatkan rezeki lebih banyak dan seterusnya toh. Nah, itulah kita di situ menjadi berkat bagi sesama. Oke. Nah, iya. Baik, sangat menarik sekali ya Romo. Jadi lewat tadi mungkin semakin menyentuh dan menyadarkan kita bahwa intinya adalah keadilan, dan kita siap untuk selalu menjadi saluran berkat bagi sesama. Baik Romo dan para pemirsa yang terkasih, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita seputar tema kita pada hari ini, kita akan dengarkan kembali satu lagu pujian yang berjudul Kutemukan Cinta, yang akan dibawakan oleh adik kita bernama Didima Sineri. Ini dia.
Ya baik, masih bersama kami dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Baik Romo, kita lanjutkan perbincangan kita ya. Terkait ini Romo, dengan fokus pastoral Keuskupan Agung Medan yaitu umat Katolik yang bersekutu, dan juga lewat tema BKSN di tahun 2023 ini yaitu umat Katolik bersekutu seturut sabda Allah. Ini saya mau tanya juga ke Romo nih, apa kaitan dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16 yang kita bahas hari ini nih Romo dengan unsur-unsur persekutuan. Nah, itu dia. Iya, baik. Memang tidak ada kata persekutuan di Iya, dalam Injil betul. tadi, tapi kita bisa memaknai bahwa persekutuan adalah kebersamaan, ya, di mana kita di sana itu bersama-sama berkumpul, ada kesatuan. Nah, dari Injil tadi, persekutuan itu terbentuk karena panggilan si Tuan. Iya. Ya, yang pemilik kebun anggur ya. yang bekerja di kebun anggurnya, ya itu ya. Apa arti persekutuan? Persekutuan adalah panggilan untuk semua orang beriman, di mana orang beriman bekerja di ladang Tuhan Iya. yang sama, Iya. dalam gereja yang sama. Bentuknya bisa berbeda-beda, yang datang juga bisa berbeda-beda Berbeda, kapan saja, iya. tetapi di ladang yang sama. Sama. Dan tempat yang sama di mana kita bekerja, itulah yang membentuk kita komunitas, ya. Betul. Nah itu. Baik. Lalu seperti tadi ya, karena kita dipanggil, maka kita bekerja di ladang Tuhan lah ibaratnya gitu ya Romo ya. Ya. Dan ada konteksnya tentang kerajaan Allah, Ya. karena Allah sendiri yang memiliki. Nah, lalu bagaimana dengan persoalan kerja, upah, pengangguran, lalu juga ya pengangguran dan bekerja tadi terkait pada kerajaan Allah ini Romo. Baik, ini ya. Kebetulan Injil yang kita baca ini untuk bacaan Injil minggu besok. Dan selama 19 tahun di hari Minggu besok itu Iya. merupakan hari pengungsi dan migran sedunia, Oh, ya oke, itu. oke. Nah, selalu diberi pesan di hari Minggu besok itu oleh Paus sendiri supaya kita memberi tempat bagi mereka yang kecil, ya, yang tidak punya pekerjaan, yang Iya, tidak punya tempat tinggal, Iya, ya. iya, Di situ kita mempunyai perhatian kepada mereka semua. Oke. Perhatiannya itu dalam bentuk apa? Ya banyak hal. Tetapi yang lebih jauh lagi adalah anjuran supaya masyarakat itu menciptakan entah itu semacam sistem di mana sistem ini bisa memberdayakan semua orang. Iya. Tidak istilahnya seperti kapitalisme atau apa gitu, Perbudakan yang gitu ya. bermodal, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. miskin. Menyertakan mereka yang kurang tersapa, kurang punya kesempatan untuk bisa maju secara ekonomi sosial. Kan seperti gambaran tadi, si Tuan Iya, mengundang memanggil, semua orang iya. supaya mengambil bagian dan Betul. bisa hidup layak dari juga kerja mereka. Iya. Bukan karena cuman begitu diberi Iya, saja. betul. Nah, betul. begitu ya. Oke, semakin menarik sekali Iya. Romo. Lalu tadi bahwa Tuan pemilik kebun anggur itu memanggil para pekerja-pekerja, sama seperti Allah juga memanggil kita seluruh umatnya untuk bekerja di ladang Tuhan gitu ya Romo. Baik, nah apakah umat itu sungguh-sungguh menyadari akan panggilan ini Romo? Untuk bekerja lalu membentuk persekutuan. Nah ini apalagi ini gereja sinodal ya Romo ya. Iya. Gereja berjalan bersama, ini bagaimana peran-peran dari seluruh umat untuk bisa mewujudkan persekutuan ini Romo? Baik. Dalam hal ini inilah yang mesti disadarkan Iya. pada umat, ya. Betul. Karena apa? Karena tantangan zaman sekarang dengan nilai-nilai yang berseberangan dengan nilai-nilai Injil seperti itu juga banyak sekali ya, hedonisme, individualisme, Iya. menang sendiri. Nah seperti itu, dan ketika hal-hal itu sudah menjadi sistem dan kepercayaan ataupun yang sudah menjadi habitus dalam masyarakat, itu akan sulit, semakin sulit sekali.
Dan disinilah kita sebagai orang Kristiani dipanggil untuk menghidupi sabda Allah secara benar. Ya. Iya. Keselamatan itu diberikan oleh Tuhan kepada semua orang, dan kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja di ladangnya. Artinya apa? Membuat semakin banyak orang juga ikut selamat. Nah, iya. begitu. Oke, Ya. jadi menjadi tugas kita Iya, ya, Romo, tugas tidak kita, tidak akhirnya. memandang usianya berapa, tidak memandang jadi tidak memandang pribadinya, tetapi kita semua dipanggil dan kita untuk melengkapi dan menjadi saluran berkat agar Iya. orang-orang lain juga diselamatkan. Baik, seperti juga tema kita ya, Romo, Tuhan murah hati kepada semua orang, maka kita juga harus Bermurah murah hati. Oke, baik. Lalu pertanyaan berikutnya, Romo, masih di konteks persekutuan ini ya. Nah, apa yang menjadi konsep persekutuan dalam kemurahan hati ini, Romo? Lalu apa yang harus dimiliki umat agar umat bisa mewujudkannya dan menjadi pribadi yang penuh murah hati di segala sisi ya dalam kehidupan, dan mewujudkan diri seperti Tuhan yang murah hati kepada semua orang. Iya, dihubungkanlah secara lagi dengan Iya. dengan persekutuan ya. Iya. Menurut saya demikian ya. Dipanggil bersama dalam persekutuan itu terjadi karena kemurahan hati Allah. Iya. Dan kita yang bersekutu ini ya Oke. saling mengajari satu sama lain, ya seperti pekerja pertama, kedua, ketiga, untuk melihat bahwa ini adalah kesempatan dari Tuhan sehingga kita mempunyai mempunyai bagian, Iya. supaya kita dapat ambil bagian dalam istilahnya itu kerja Tuhan, Kerja Iya, Tuhan. rencana Tuhan sehingga kita itu bisa diselamatkan. Nah ini di sini karena kita tahu bahwa segala banyak hal itu adalah kemurahan. Kita Iya. banyak sekali menerima sesuatu yang sebenarnya tidak pantas kita terima. Tetapi Allah Allah memberi, menganugerahkan dan itulah kita. kemurahan. Iya. Iya, iya. Ya, kalau misalnya kita ingat-ingat bahwa kemurahan hati Allah itu luar biasa dalam hidup kita ya, Romo. Iya. Ya, dan itu juga yang mendorong kita untuk semakin bermurah hati kepada semua orang. Baik, sebagai penutup, Romo, apa ini pesan-pesan Romo kepada seluruh pemirsa TVRI yang saat ini sedang menonton acara Mimbar Agama Katolik terkait dengan tema kita pada hari ini secara singkat, Romo? Monggo. Baik, tadi seperti yang sudah dikatakan, saya Iya. sangat tersentuh ini. Tuhan itu sudah sungguh murah hati kepada kita. Kemurahan hatinya itu membuat kita bahagia, dan kita juga jangan lupa bermurah hati seperti Tuhan. Iya. Karena dengan bermurah hati kita juga menjadi saluran berkat, dan kita tersisihkan dari yang namanya iri hati. Iya, betul. Mesti menyisihkan itu Iya, ya. iya. Oke. Begitu. Baik, terima kasih Romo untuk kebersamaan kita pada hari ini, dan para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikianlah tadi perbincangan kita di seputar tema kita, yaitu Tuhan murah hati kepada semua orang. Semoga lewat acara kita pada hari ini semakin mengantarkan kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa murah hati kepada sesama. Karena segala yang kita terima atas kebaikan Tuhan dan kemurahan hati Tuhan, itu semua sebaiknya kita berikan kepada sesama sebagai saluran berkat. Baik para pemirsa, saya Nova Florentina dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini, kami undur diri dari hadapan Anda. Dan sebelum kita menutup acara ini, mari kita saksikan kembali suatu lagu pujian yang akan dibawakan oleh adik-adik dari Paduan Suara SD Santo Ignatius Medan yang berjudul Persembahan Hati dengan konduktor Julian Franciscus Saverius Sianturi. Tetapi sebelumnya kita akan doa dan berkat yang akan dibawakan oleh Romo Marmidi. Saudara-saudari pemirsa sekalian, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau begitu murah hati kepada kami karena kami telah menerima banyak kemurahan yang semestinya tidak pantas kami terima. Bahkan ketika kami bersalah yang semestinya kami Engkau hukum, sebaliknya Engkau malah mengampuni kami.
Kemurahan hati itu kami mohonkan juga ada di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami semua dapat bermurah hati kepada sesama dan menjadi saluran berkat bagi mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.